Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasim dari 1KPIC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembagian hadis ditinjau dari segi rawi. Klarifikasi hadis dari segi rawi. Hadis dari segi rawi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir dan ahad. Mutawatir dibagi lagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kemudian hadis ahad dibagi menjadi tiga. Yang pertama masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Hadis mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il, pecahan dari kata tawafuro yang berarti tataba'a, berturut-turut. Dikatakan tawafuro al-matur yang berarti hujan turun secara terus-menerus. Secara istilah, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang atau rawi yang menurut kebiasaan mustaqil mereka sepakat untuk berdusta. Yang dimaksudkan oleh definisi adalah hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh banyak rawi dalam setiap tingkatan atau bakot. Sanadnya yang menurut akal dan adat kebiasaan mustaqil mereka, para perawi itu sepakat untuk menilai khabar tersebut. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak rawi. Terdapat perselisihan mengenai jumlah minimal tentang banyaknya rawi. Menurut pendapat yang dipilih, paling sedikit ada 10 orang. Yang kedua, jumlah bilangan rawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan atau tabaqat sanad. Yang ketiga, menurut kebiasaan mustaqil mereka sepakat untuk berdusta. Yang keempat, khobar mereka disandarkan kepada panca indera, seperti misalnya perkataan mereka sami'na, kami telah mendengar, ra'ayna, kami telah melihat, atau lamasna, kami telah merasakan, dan sejenisnya. Jika khobar mereka itu disandarkan pada akal seperti alam semesta ini baru hudus, maka khobar seperti itu tidak dinamakan mutawatir. Kemudian hukum hadis mutawatir. Diriwayatkan hadis mutawatir seluruhnya diterima karena mengandung pengetahuan sifatnya pasti tanpa ada keraguan sehingga tidak perlu adanya pengajian dan penyelidikan. Pembagian mutawatir. Pertama, mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang makna dan lafadznya memang mutawatir. Seperti contoh, barang siapa sengaja berbuat dusta atas namaku, maka hendaklah ia merasa puas untuk menempati tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat. Yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang maknanya mutawatir bukan lafadznya. Seperti contoh, Nabi pernah mengangkat dua tangan sewaktu berdoa. Hadis-hadis yang menggambarkan keadaan Rasulullah SAW seperti ini ada sekitar 100 hadis. Masing-masing hadis itu menyebutkan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Meskipun masing-masing hadis terkait dengan berbagai perkara atau kasus yang berbeda-beda. Keberadaan hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir jumlahnya sangat terbatas. Di antaranya adalah hadis tentang telaga haud, hadis musabbat buahuf, hadis mengangkat kedua tangan ketika sholat, hadis tentang Allah akan mengembalikan wajah hambanya, dan lain-lain. Seandainya kita bandingkan jumlah hadis mutawatir dengan hadis ahad, maka jumlah hadis mutawatir itu amat sedikit. Kitab-kitab yang populer. Yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanabirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah, karya Imam Suyuti yang tersusun menurut bab per bab. Yang kedua ada Qutwafu Al-Azhar, karya Imam Suyuti yang merupakan ringkasan dari kitab yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, Nadhamu Al-Mutanasir min Al-Hadis Al-Mutawatir, yaitu karya Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Hadis ahad. Ahad menurut bahasa mempunyai arti satu, dan khabarul wahid adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari syahartu al-amra, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya yang jelas. Sedangkan menurut istilah,
hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya asalnya jumlahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Contohnya, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, melainkan Dia yang mencabutnya. Hukum hadis masyhur. Masyhur menurut istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif, bahkan yang maudhu. Hadis masyhur menurut istilah hadis yang sahih memiliki kriteria lebih kuat dari hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz menurut bahasa merupakan sifat musyabbahah dari kata azza ya'izzu yang artinya sedikit atau jarang, atau juga sifat musyabbahah dari kata azza ya'izzu yang artinya kuat atau keras. Disebut demikian karena sedikit atau jarang keberadaannya, atau juga kuat keberadaannya melalui jalur lain. Menurut istilah, hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan tobaqot sanadnya. Maksudnya adalah, di masing-masing tingkatan atau tobaqot, sanad tidak boleh kurang dari 2 orang perawi. Jika di sebagian tobaqotnya dijumpai 3 orang atau lebih rawi, hal itu tidak merusak statusnya sebagai hadis aziz, asalkan di dalam tobaqot lainnya meskipun cuma satu tobaqot terdapat 2 orang rawi, sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rawi di dalam tobaqot sanad. Ini adalah definisi yang paling kuat seperti yang ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Mereka tidak membedakan dalam kasus ini dengan hadis masyhur. Contoh, diriwayatkan oleh Syaikhan dari hadisnya Anas dan Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari bapaknya dan anaknya dan manusia seluruhnya." Hadis tersebut diriwayatkan dari Anas Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib, dari Qatadah, Syu'bah dan Sa'id, dari Abdul Aziz, Ismail bin Ulayyah dan Abdullah Waris dan dari masing-masing kelompok. Hadis gharib menurut bahasa merupakan sifat musyabbahah yang bermakna al-munfarid sendiri atau jauh dari karib kerabat. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian. Penjelasan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian bisa di setiap tobaqotnya dari seluruh tobaqot sanadnya atau sebagian tobaqot sanad, malahan bisa pada satu tobaqot saja. Adanya jumlah rawi lebih dari seorang pada tobaqot lainnya tidak merusak hadis gharib, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah yang paling minimal. Jenis-jenisnya dilihat dari aspek tempat menyendirinya. Perawi hadis gharib dibagi 2. Yang pertama, hadis gharib mutlak atau fard mutlak. Definisinya, jika gharib kesendiriannya terdapat pada asal sanad, dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh rawi secara sendirian pada asal sanadnya. Contohnya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang diri. Hal ini terus berlanjut kesendiriannya hingga akhir sanad. Hadis ini juga telah diriwayatkan kesendiriannya oleh sejumlah rawi. Dan yang kedua, hadis gharib nisbi atau fard nisbi. Hadis gharib nisbi adalah hadis yang kegharibannya terletak di tengah-tengah sanad. Dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang rawi pada asal sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi. Contohnya, hadis Malik dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW masuk kota Mekah sementara di atas kepalanya terdapat penutup. Kesendirian terletak pada Malik dari Az-Zuhri. Alasan penamaan dinamakan hadis gharib nisbi karena letak kesendiriannya dinisbahkan kepada individu tertentu. Jenis-jenis hadis gharib nisbi. Terdapat berbagai jenis gharib atau kesendirian tafarrud yang mungkin termasuk hadis gharib nisbi, bukan gharib mutlak, karena dinisbahkan kepada suatu tertentu. Antara lain, kegharibannya dinisbahkan kepada rawi thiqah terpercaya, seperti pernyataan mereka tidak diriwayatkan oleh seorang pun rawi thiqah kecuali si fulan. Kegharibannya karena diriwayatkan oleh rawi tertentu dari rawi tertentu, seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan dari fulan meskipun diriwayatkan dari arah lain selain dia.
Kemudian keghoribannya pada penduduk negeri tertentu atau penghuni tertentu, seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Makkah atau oleh penduduk Syam. Kemudian keghoribannya karena diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu dari penduduk negeri tertentu pula, seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Basrah dari penduduk Madinah, atau diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Syam dari penduduk Hijaz. Pembagian lain, para ulama juga membagi hadis gharib dilihat dari sisi gharibnya, sanad dan matan, yaitu hadis gharib matan dan sanad. Hadis yang matanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Kemudian hadis gharib matan, bukan sanad, yaitu seperti hadis yang matanya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat namun diriwayatkan secara mandiri dari sahabat lainnya. Dalam perkara ini, Imam Tirmidzi berkata, hadis ini gharib dilihat dari aspek ini. Kemudian skema sanad hadis. Berikut skema sanad saya ambil dari sanad Muslim kitab Iman nomor hadis 1. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.